Hello everyone, welcome to English Here. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang daftar kata kerja atau verbs yang diikuti dengan preposition atau preposisi. Dalam bahasa Inggris menjadi verb followed by preposition. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Di sini ada daftar verb ditambah dengan preposition. Kata pertama adalah verb atau kata kerja, dan kata keduanya adalah preposition atau preposisi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu differ from. Differ from. Contoh kalimatnya adalah John differs Mary from English in every aspect. John differs Mary from English in every aspect. Artinya, John membedakan Mary dari bahasa Inggris dalam segala hal. Arti dari differ from adalah membedakan dari. Kata berikutnya adalah economize on. Economize on. Contoh kalimatnya adalah we must economize on fuel. We must economize on fuel. Artinya adalah kita harus hemat bahan bakar. Arti dari economize on di sini adalah hemat. Nah, di sini yang diterjemahkan hanya economize, hemat. Kenapa on tidak diterjemahkan? Karena di sini on hanya berfungsi sebagai kata penghubung dan tidak perlu diterjemahkan. Tetapi arti dari on adalah pada atau di. Berikutnya kita ke kata ketiga, embark upon. Embark upon. Contoh kalimatnya adalah we embark upon a new business. We embark upon a new business. Dengan arti kami memulai suatu bisnis baru. Arti dari embark upon adalah memulai. Embark upon, memulai. Kata berikutnya, emerge from. Emerge from. Contoh kalimatnya, did anything emerge from your discussion? Did anything emerge from your discussion? Artinya, apakah ada sesuatu yang muncul dari diskusi Anda? Emerge from artinya adalah muncul dari. Berikutnya, encourage in. Encourage in dengan contoh kalimat, good teacher encourage their students in their studies. Good teacher encourage their students in their studies. Artinya, guru yang baik menyemangati murid-muridnya dalam belajar. Arti dari encourage in di sini adalah menyemangati dalam. Kata berikutnya adalah engage in. Engage in dengan contoh kalimat, when I reached home, my mother was engaged in cooking meals. When I reached home, my mother was engaged in cooking meals. Artinya, ketika saya sampai di rumah, ibu saya sedang sibuk untuk memasak makanan. Engage in artinya adalah sibuk untuk, atau bisa juga terlibat untuk, terlibat dalam. Kata berikutnya adalah liable to. Liable to dengan contoh kalimat, you are liable to legal action if you overspeed. You are liable to legal action if you overspeed. Artinya, Anda bertanggung jawab untuk tindakan hukum jika Anda melebihi kecepatan. Liable to artinya bertanggung jawab untuk. Kata berikutnya, notorious for. Notorious for
dengan contoh kalimat He is notorious for his extravagance. He is notorious for his extravagance. Dengan arti, dia terkenal karena borosnya. Notorious for di sini artinya adalah terkenal karena. Berikutnya, oblivious of. Oblivious of. Dengan contoh kalimat, I'm not oblivious of the dangers ahead. I'm not oblivious of the dangers ahead. Artinya, saya tidak mengabaikan akan bahaya di depan. Oblivious of artinya mengabaikan akan atau mengabaikan dari. Kata berikutnya adalah partial to. Partial to dengan contoh kalimat I am partial to mangoes. I am partial to mangoes. Yang artinya saya menyukai mangga. Partial to di sini artinya adalah menyukai. To tidak ada arti yang langsung diterjemahkan. Selanjutnya, patient with. Patient with dengan contoh kalimat a mother is patient with her children. A mother is patient with her children. Artinya, seorang ibu sabar terhadap anak-anaknya. Patient with artinya sabar terhadap atau sabar dengan juga bisa. Kata berikutnya adalah popular with. Popular with dengan contoh kalimat he is popular with his good-looking and cricketing ability. He is popular with his good-looking and cricketing ability. Artinya, dia populer dengan ketampanan dan kemampuannya dalam bermain kriket. Popular with artinya populer dengan. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Berikutnya, blame for. Blame for. Contoh kalimatnya adalah who is to blame for engineering the agitation? Who is to blame for engineering the agitation? Artinya, siapa yang harus disalahkan untuk merekayasa agitasi? Blame for artinya disalahkan untuk. Berikutnya, charge with. Charge with, contoh kalimatnya adalah he was charged with murder. Artinya, dia didakwa dengan pembunuhan. Arti dari charge with adalah didakwa dengan. Berikutnya, complain of. Complain of. Contoh kalimat menggunakan complain of adalah she's been complaining of a bad back recently. She's been complaining of a bad back recently. Artinya, dia telah mengeluh tentang punggung yang buruk baru-baru ini. Complain of artinya mengeluh tentang. Berikutnya, compare with. Compare with. Contoh kalimatnya, Magana cannot be compared with Ghalib for his poetry. Magana cannot be compared with Ghalib for his poetry. Artinya, Magana tidak bisa dibandingkan dengan Ghalib untuk puisinya. Compare with artinya dibandingkan dengan. Berikutnya, compete with.
Compete with. Contoh kalimatnya adalah I cannot compete with all this noise. I cannot compete with all this noise. Artinya, saya tidak bisa bersaing dengan semua kebisingan ini. Arti dari compete with adalah bersaing dengan. Selanjutnya, comply with. Comply with. Contoh kalimat menggunakan ini adalah you must comply with the game's rule. You must comply with the game's rule. Artinya, kamu harus mematuhi aturan permainan. Arti dari comply with di sini adalah mematuhi. Bisa juga mematuhi terhadap. That's it. Yuk tes pemahamanmu. Buatlah satu kalimat menggunakan kata kerja dengan preposisi yaitu popular with. Jawaban-jawaban di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.